Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan lagi sama Ulun dalam acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Makacil, julak laki julak bini, Mamarina Ulun, Bapak Dan Ulun, keponakan Ulun, ya sahabat Ulun, anak Ulun, Bapak Ulun Baratan. Hari ini Ulun masih dalam suasana ya, katakanlah bulan Syawal, dan Tian masih juga mungkin bersilaturahmi ya dengan keluarga-keluarga besar atau dengan sahabat atau dengan kekawanan. Karena beberapa hari kemudian tuh muncul halal bihalal ya. Nah, dari suasana ini ulun harus kanan bekesah ada Pak Jon. Bekesah ini pian ngarahkan ya, kalau ini kemudian bisa pian di mobil sambil taguring, ada apa guring Jon. Karena kalau bahari itu kalau dikisahkan bisa lakas taguring ya. Ulun teruskan kisah tentang Muhammad Al-Fatih ini ya, seorang sultan penakluk Konstantinopel ini. Jadi kisah ini Julun dulu banyak dikisahkan oleh orang tua dan pakaian bahari. Jadi ulun ketujuh dengar kisah dulu, kisah-kisah yang kayak ini ulun kisahkan ulang lawan pian-pian nih hari ini nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga bagi anak-anak ulun ya, keponakan cucu-cucu ulun sekarang juga. Nah, kita tahu bahwa yang beberapa episode sebelumnya ulun berkisah tentang Muhammad Al-Fatih ini kan menaklukkan Konstantinopel, Bizantium ya, atau Istanbul sekarang ini di Turki sana. Nah, yang menarik itu Pian, pada saat penaklukan itu kan ya masuklah ke kota Konstantinopel ini, si Muhammad Al-Fatih ini. Lalu disambutlah oleh masyarakat sana. Inilah Sultan sang penakluk lah istilah kita itu. Karena disambut ya di pinggir jalan oleh rakyatnya banyak, ini dianggap sultan yang hebat. Maka pada saat berjalan itu Pian, kemudian dihalangilah oleh bebuhan Darwis itu di zaman dulu itu ya di Turki sana, di sekarang ini itu terkenal ibarat kita kelompok-kelompok yang orang-orang yang ilmu agamanya tinggi lah, atau kelompok-kelompok ulama lah, anggap aja Julun kita sahabatkan Darwis itu adalah kelompok-kelompok ulama. Lalu di stop Sultan ya, stop Sultan. Orang ini kan pada takajud juga nih, kenapa nih istilah kita lah, bebuhan ulama nih kok, bebuhan tuan guru ini ya menyetop Muhammad Al-Fatih yang sedang konvoy memasuki kota Konstantinopel karena kemenangannya menaklukkan Konstantinopel itu. Lalu ujar salah seorang dari Darwis ini ya, ulama itu mengatakan, karena doa-doa kami lah, kami pada saat kita menyerang Konstantinopel inilah kami berdoa agar engkau dimenangkan. Maka ikam jangan lupa, jangan kada ingat bahwa penaklukan Konstantinopel ini adalah berkat doa-doa kami. Tanpa ada doa-doa kami, ikam kada kau menaklukkan Konstantinopel ini. Ini ujar yang Darwis ini, ujar babuhan yang kelompok-kelompok ulama lah ajar kita di situ ya. Lalu tersenyum aja Muhammad Al-Fatih ini Pian, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para Darwis ini atau para ulama ini ya. Nah, sambil takurihing Sidin memang mengakui ya, Sidin terima kasih karena doa-doa pian-pian ini, doa-doa para ulama inilah yang kemudian kita berhasil menaklukkan Konstantinopel yang diidam-idamkan lawas untuk bisa kita taklukkan itu. Tapi sambil Sidin menerima atau katakanlah berterima kasih terhadap doa itu, Sidin ambillah pedang Sidin di pinggang tuh, Sidin sisit sedikit ke arah atas. Nah, dari kumpangnya tuh, dari sarung pedangnya tuh Sidin sisit sedikit ke atas. Tapi jangan kada ingat ya Sidin, pedang ini juga punya hak, pedang ini juga punya peran pada saat penaklukan Konstantinopel ini. Wah, takajutan aja orang mendengar saat itu. Ulun berterima kasih doa-doa pian semuaan, karena doa pian kita dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, berhak menaklukkan Konstantinopel. Tapi jangan kada ingat nih pedang ulun ini, nih pedang Nina. Itu juga punya peran yang penting pada saat penaklukan. Pesan apa ya kira-kira?
yang hendak disampaikan oleh Muhammad Al-Fatih ini pada saat beliau juga mencabut pedang itu sebagian untuk menunjukkan kepada orang yang datang saat itu menyambut beliau pada saat penaklukan Konstantinopel. Makacal jual laki jual bini pepada nun keponakan nun sahabat ulun semuaan ya, dalam kehidupan itu memang sering bertutur. Doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, karena doa itulah menggambarkan posisi kita sebagai seorang hamba di hadapan yang Khalik, di hadapan Sang Maha Kuasa. Tapi jarkai ulun jangan hanya sekedar doa, tetapi juga ikhtiar itu sangat penting. Nah, pedang itu sangat penting memenangkan dalam peperangan. Kalau hanya doa, nggak akan menang. Apalagi ya istilah banyak guru-guru kita ini masih di level asbab. Di level asbab ini artinya kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi kalau kita level kita ini asbab ya, kalau kita hendak A, lakukanlah A. Kalau hendak B, lakukanlah B. Karena kalau kada melakukan itu, kita ini kada dapat. Oleh karena itu, maka dalam kehidupan itu, ikhtiar itu menjadi penting. Jadi kada boleh hanya berdoa, tapi kada melakukan apa-apa aja. Jangan pakai lain hari. Ikam Jasidin, mulanya nih sekarang anak berkebun. Berdoa, ikam punya kebun. Berdoa, ikam nanti kebun ikam berbuah. Tapi kadang-kadang menanam, kadang mencangkul, kadang memupuk, kadang menyirami. Level asbab kena kawa aja sih Din. Jadi harus tetap berusaha, harus tetap ikhtiar. Apalagi semakin banyak ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah jadi hasilnya itu nanti akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa berkat doa-doa kita. Doa-doa juga seperti dalam perang Konstantinopel itu, doa-doa juga para tuan guru di situ. Nah, inilah juga. Makanya dalam suasana sawal ini ya pian renungkan kembali ya coba. Apa yang pian peroleh di dalam kehidupan sekarang ini, dapat berkumpul dengan keluarga besar, boleh ke kampung, atau menerima tamu segala macam. Ulun yakin di samping pian berusaha selama ini, pian juga berdoa. Begitu juga sebaliknya. Di samping berdoa juga berusaha. Jadi cangkali usaha, jangan hanya berdoa. Cangkali berdoa, jangan hanya berusaha. Insya Allah nanti hasilnya akan baik. Nasihati nang di kampung kalau masih kurang cangkal ya. Jadi bawa huruf aja jalan di kampung tuh nasihati supaya cangkal begawi. Jangan-jangan cangkal orang di kampung siapa tahu juga Bang. Nah, atau juga kalau orang kampung nasihati banyak-banyak berdoa supaya selamat dalam kehidupan ini. Ini kisah ulun hari ini ya. Jadi gabungkan aja antara doa dan ikhtiar, karena tidak semuanya dalam kehidupan ini hanya berwujud satu saja yang kita inginkan, tetapi gabungan dari kedua-duanya. Keberhasilan dalam kehidupan kita sesungguhnya itu juga anugerah dari Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sangkir Kopi 1000 Inspirasi.